Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif ngeten. Al-ghafil ayani tauhid man idza asbaha qala madza af'alu wal aqil idza asbaha qala madza yaf'alu Allahu bi au kama qala. Wonten kelompok di antara sekian banyak manusia, menurut istilahipun Bae Muson itu terbagi menjadi dua. Niki konteksnya adalah konteks tauhid atau orang yang kehilangan tauhid. Wonten ingkang dipun masukne dalam kategori al-ghafil, orang yang lupa, dan masuk dalam kategori al-aqil, yang mengerti. Lupa niki dianggap nggak ngerti, masih ngerti nek lali padha karo orang ngerti. Nah, batasan-batasan siapa yang disebut ghafil dan siapa yang disebut al-aqil niki menurut versi Mbah Musonep ngeten. Orang yang disebut ghafil yakni lupa tentang tauhid, bahwa segala sesuatu itu adalah di bawah kekuasaan Allah, di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka lupa yang seperti itu, maka ini bahasanya ketika masuk pagi, ya jadi orang pagi tok, cuman ini pada umumnya nek pagi kita punya rencana. Nalika masuk waktu esok niku, dia mengatakan, apa yang akan saya kerjakan? Apa yang akan saya kerjakan? Akan mengerjakan apa saya? Akan berbuat apa saya? Niki artinya kalau seseorang niku sing muncul teng benaknya itu mengatakan apa sing ajeng tak lakoni, ngoten niku jenenge lali karo tauhid. Bener tapi menurut umum, tapi kalau dikritisin itu lupa dengan tauhid. Apa sing arep tak lakoni? Penisbatan pekerjaan kepada dirinya ini niki menurut versi ahli tasawuf niki lupa terhadap tauhid. Bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan dan kita sendiri ini sebenarnya adalah semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pas kalau kita mengatakan apa yang akan saya kerjakan. Tapi bagi orang yang akil, yang mengerti tentang tauhid, niki bahasanya benten, apa yang akan diberlakukan Allah kepada saya? Apa sing ajeng dilakokne Allah ning nggone awakku? Apa sing arep ditumibakne Gusti Allah marang awakku? Jadi dia menanti apa ketentuan Allah yang nanti akan diberlakukan kepada saya. Tapi kalau mengatakan apa yang akan saya kerjakan, ini seakan-akan menafikan ikut sertanya Allah terhadap pekerjaan panjenengan. Sehingga dampaknya ketika pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan target, niki akan timbul gundah, penyesalan, atau mungkin macam-macam perasaan yang enggak enak karena ternyata yang direncanakan itu tidak sesuai dengan kejadian. Itu menjadi beban. Wong niku lek ego, bahasanya ego, tapi menurut kita ya itu namanya orang yang optimis, apa yang akan saya kerjakan. Tapi menurut kacamata tauhid itu ego, karena melupakan terhadap remote dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ini di remote kan, masa akan beroperasi sendiri tanpa di remote? Kan nggak mungkin. TV itu akan beroperasi sendiri, atau mungkin laptop akan beroperasi sendiri tanpa ada remote-nya. Nah, kita lupa nalika kula jenengan ngendikane matur atau mengatakan apa sing arep tak lakoni ngono ki, lali lek awake dhewe iki menungso sing statuse di remote. Ya secara syar'i memang kita mempunyai rencana dan seterusnya, itu kewajaran sebagai manusia, tetapi harus tetap kembali kepada ketentuan Allah. Makanya bagi yang al-akil niki ngerti bahwa kita itu di remote, maka dia akan mengatakan arep di remote neng ndi aku. Mau diperlakukan bagaimana oleh Sang Pencipta nanti saya. Nah, ketika pemahaman apa yang dikerjakan oleh manusia itu adalah merupakan sebuah hasil remote-nya Allah, milo nggak ada menyesal, nggak ada kecewa, walaupun mungkin yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan angan-angan, tapi toh memang itu berlakunya remote Gusti Allah. Kita harus diperjalankan ke utara, sekalipun sakjane pengennya ya gitu, tapi remote Allah menentukan kita ke utara. Ketika paham bahwa kita itu di remote, maka artinya itu nggak terlalu timbul sebuah penyesalan. Ya memang Allah menghendaki begini, bahasanya yang mana? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kunci ini temui ayatnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tujuan kita, rencana kita, maksud kita tentu di bawah kekuasaan maksudnya Gusti Allah. Ini ki jane nek diturut menakne menakne hati. Ngenteng nih beban karena kembali kepada Allah. Sakjane rak protes ta. Sakjane pengenku yo gitu, tapi karo Gusti Allah diremot ngalor piye? Yes. Nerima panjen Allah ngendaki saya harus ke utara. Enggak ada penyesalan. Paham bahwa kehendak kita dikalahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melok konsep ngeten niki gak gampang setruk. Lah nyerah. Teng ini, tapi dibanding ini anjen ya Allah ngersane ini arep ini. Ini jawaban terakhir. Sebagai solusi terakhir itu sadar bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ayatnya. Allah menciptakan kamu dan juga pekerjaan kamu. Allah menciptakan kamu dan wa ma ta'malun tatafalun salam. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu sejatinya ya pergo diciptakan kali Gusti Allah. Terus ya gak gampang mentang-mentang, gak gampang muncul egonya karena dia merasa sekedar makhluk yang bisa bergerak dan diam hanya karena menunggu remote saja. Tapi ya aja terus tinggi gojol-gojol kan lah aku gak di remote ngono ya aja. Ini untuk penyikapan di dalam sesuatu yang mungkin ada kejanggalan menurut hati kita nggak sesuai. Ini paling tidak solusinya kita paham. Solusinya kalau jenengan paham bahwa yang terjadi pasti terjadi dan itu sudah merupakan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membedakan nanti kita kalau panjenengan
kira-kira masuk kelompok sing al-ghafil, gampang mbane niku optimismenya di depan, terlepas atau ucul dari rasa pasrah dan tawakalnya kepada Allah, atau mengedepankan tauhid sehingga ditangguhkan kepada apa yang nanti akan diperlakukan oleh Allah kepada kita. Nek sing pertama berarti al-ghafil, sing kedua berarti al-akil. Tapi empane awake dhewe yo enggak ngono kuwi karepe ya. Kita harus punya rencana, harus optimis dan seterusnya. Itu kan karepe. Karena awake dhewe manut resep iki apa manut karepmu dhewe ya monggo. Tapi kita tetap punya angen-angen, tetapi harus disertai dengan bahasa insya Allah, illa ayasya Allah. Ini artinya semua disandarkan, dikembalikan tenggene kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya kalau gak apal, pokok illa ayasya Allah nguri dewe. Bahasane enek istisna, enek kalimat insya Allah. Insya Allah itu selain marago kula jenengan enggak tahu yang sebenarnya, juga dalam rangka tabaruk ngalap barokah dengan bahasa Allah, dengan kalimat Allah. Sehingga hal-hal yang sifatnya sudah yakin pun kita ini dituntun oleh Allah untuk mengatakan insya Allah. Seperti meninggal kan yakin toh. Mati ini orang ragu lagi, tapi si ene bahasa wa ana insyaallahu bikum lahikun. Ya padha mati ini. Assalamualaikum darakomin antum lana sabak wa anna insyaallahu bikum. Japane lewat kuburan kan enek wa anna insyaallahu bikum lahikun. Wong jelas mati ku pasti, tapi ya si enek insyaallah. Apa mungkin gak mati tak kira? Kok enek insyaallah? Ya rasanya gak mungkin lah. Lewis dinas karo Gusti Allah bahwa ketika ada hidup maka ada mati. Nah, saat ini monggo kula jenengan belajar jadi, kalau mungkin sekarang posisi ini kula jenengan niku tenggene posisi al-ghafil, selalu menisbatkan pekerjaan hari esok itu kepada dirinya sendiri. Menisbatkan pekerjaan hari esok nanti akan begini, saya akan begini, saya akan begini, itu artinya menisbatkan pekerjaan kepada dirinya sendiri. Koyok ngerti-ngerti yo program yang telah dicanang nih Gusti Allah untuk panjenengan. Kan orang ngerti tahu dhewe. Tapi kan seakan mantep. Pokoknya sesuk aku kudu ngene, aku kudu ngene, aku kudu nang pasar, budal bengi, kudu ndang golek bas-basan. Terus tak uncalne rono umna. Lah, dilalah bangkong. Ah, lewen kan. Kalau menurut ilmu apa ya, ilmu ini menungso ya memang kita harus optimis, tidak boleh ragu-ragu. Tapi modal untuk optimis itu dari mana kita bisa mengatakan optimis, sedangkan kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Kok pasti gini, pasti gini, pasti gini, itu kan seakan-akan dunia itu di dalam genggaman panjenengan. Benar apa tidak kalau kita mempunyai keyakinan bahwa dunia itu di genggaman saya? Kalau toh mungkin seperti itu ya jenengan mesti mau jadi wong melarat kan? Dunia dalam genggaman saya, kenapa saya melarat? Kan tidak mungkin. Nyatanya ya melarat. Ya berarti dunia ini tidak di dalam genggaman kita, tetapi di dalam genggaman Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aja dadi wong sing gopel terus, aja dadi wong sing istilahnya pikun terus ya. Kita tegas, optimis, tapi menurut cap bahasanya Mbak Emusan ini
masuk dalam kategori pikun. Al-ghafil lupa. Lupa sama dengan konjone pikun kan gitu. Niki versi ini tiang-tiang sing saya ngoten niku berupa lek versi ini kula jenengan niku mboten nggih. Sesuk awake dhewe kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Nek gak ngene awake dhewe engko bakale gak iso ngono. Lah, ini terlalu optimis. Yes ngono ki umume dadi kaya wis bener walaupun sajane ya kurang bener. Nah, yang masuk dalam kategori al-akil niku semua yang akan terjadi untuk hari esok niki dinisbatkan kepada Allah. Apa yang akan diperbuat Allah kepada saya? Aku kok arep dilakoni piye karo Gusti Allah? Tunggu saja. Walaupun mungkin hati kecil kita mengatakan, jane aku pengen, tadi saya katakan ngidul, tapi kalau Allah menghendaki kamu ke utara, ini nggak bisa menolak kita. Nggak bisa menolak. Mesti enek persoalan yang sekiranya panjenengan tertarik untuk ngalor. Mbuh enek sebab apa yang jelas panjenengan mesti tertarik untuk mengalori piye. Walaupun hatinya itu nggak ingin ngalor, tapi jelalah iki kaya digaweni perkara karo Gusti Allah sing awakmu kudu ngalor. Lah inilah artinya kita sadar bahwa kula jenengan berbuat itu memang di luar rencana kita, di luar kehendak kita. Ada di atas kita yang berkehendak. Jadi aku mau pengen gawa kitab, tapi nyatanya nggak gawa ya aku. Kadang gawa bontot kali karo kitab. Ini kan makbur namanya, kita di dalam kondisi dipaksakan oleh Allah. Jadi aku ya pengen budal awal tapi jelalah golek kunci ora ketemu-ketemu. Nah ini kan berarti memang Allah merencanakan kamu hari ini enggak nggawa kitab di bukti ini lali ya. Ini kan ale rada apal-apalan sak untuk ini apal-apalan nih. Niki belajar kula jenengan mungkin merubah cara berpikir kita. Biar nanti kalau kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, kita akan mengatakan anjane Gusti Allah ngersakne ini. Niku jawaban penak. Untuk mengatasi kemelut dalam hati ketika menghadapi sesuatu yang enggak sesuai dengan konsep kita sebagai manusia, maka solusinya kita akan pulangkan kepada Allah. Makanya jenengan diajari kalimat musannaf, jadilah al-akil, orang yang benar, orang yang paham bahwa Allah lah yang memilihkan sesuatu yang akan kamu kerjakan. Allah yang memilihkan sesuatu yang akan kamu kerjakan. Nggih muga-muga jenengan niku dipilih nih karo Gusti Allah, penggawe-penggawe sing diridani karo Gusti Allah. Allahumma amin. Cara punya rencana maksiat ngono umpamane naudzubillah niku dibelok nih tenggene sing bersifat ibadah. Mungkin jenengan ajeng muring-muring. Nah, ajeng muring-muring karo bojone. Wis direncanane muring-muring, tapi Allah menyelamatkan panjenengan itu gampang. Jelalah enek tamu. Wis nawa itu muring-muring karo sing itu. Lah kok jelalah enek. Seman kira-kira nerus nih muring-muringi apa ngladeni tamu aja kan gayanya etak-etak rukun lah maksudnya. Nah etak-etak rukun tenang akhirnya ya Allah. Lah aku ceritanya ini soalnya aku ngelakoni. Jadi kalau niki nanti pegel karo sing itu muring-muring sempat gak tak sopo pegel aku soalnya. Dan selalah niku lagi sedina niku Pak Guru kula niku dugi. Pak Guru Ustadz sing lirbe niku rawuh. Nggih mesti kata, Bu, mamane kula. Anak tamu, Bu. Nah, niki artinya apa? Kita berarti ditolong oleh Allah, tidak sesuai dengan rencana yang mau mengadakan pemuring-muringan, maka ternyata digagalkan. Alhamdulillah.
ora sebaliknya, muga-muga enggak sebaliknya. Allahumma amin. Jane yang masjid arep itikaf jelalah kepethuk kancane ngarepan kono jagong maling ngrasani lha innalillahi kuwi jenenge dibelokne ning gone perbuatan yang enggak dirindani oleh jane awake dene koma iku arep salat itikaf jelalah ngono kecantol rokokan. Apa yang terjadi? Dosa tok. Lah muga-muga awake dhewe ngoten niku jane enek indikasi kudu maksiat, kudu berbuat yang enggak bener, nilalah ditulung karo Gusti Allah. Niki tiyang biasane tiyang sing istiqomah. Wong niku lek wis istiqomah dijogo karo pangeran. Kuntu sam'au, kuntu basara, kuntu yadau, kuntu rijlau niku hadise sokeh. Jadi orang itu kalau sudah istiqomah niku dijogo secara istilah spontanitas. Dijaga dari berbuat yang enggak benar. Walaupun mungkin ada niat, tapi karena barokah istiqomahnya niki dia orang diselamatkan oleh Allah. Muga-muga awake dhewe kata konten niku Allahumma amin. Kan menungso niku ya jenenge menungso ya sok-sok duweni niat maksiat. Kena boten? Sok-sok duwe niat maksiat kok gak jenengan. Nek gak duwe kok resik menawakmu maneh. Ada indikasi pengen kan nggak bisa membatasi, kita kan nggak bisa membatasi keinginan. Nanging barokah istiqomah niki sok ben tak dongeng ini. Tak dongeng ini wong sing barokah istiqomah niku arep maksiat niku gagal. Jadi kan seneng buka maksiat gagal ngono kira-kira alhamdulillah apa kecewa? Waduh, bayar untuk kamar tinggal tunggu jam saja konangan sing itu. Ayo jajal kira-kira jenengan kecewa apa? Ayo. Mbok ndewur kaya roh ta. Loh, kita sejati ini kan diselamatkan. Masa kecewa diselamatkan dari perbuatan yang tidak benar itu? Ya mestinya alhamdulillah barokah konangan mbok ndewur. Ini merupakan barokah dari istiqomah. Lah ini penting kalau jenengan niku berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Barangkali ketika hati ini akan mencleng ke sesuatu yang tidak benar niki kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ini ceritanya kuat dongeng-dongeng, bahkan bukan dongeng tapi hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa seseorang ketika dia itu istiqomah dalam kebenaran, satu saat dia mau melenceng tenggene ketidakbenaran niki ditulung kali Gusti Allah. Carane nolong Gusti Allah niku yo sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kita nggak bisa prediksi carane nolong piye. Termasuk ya kalau aturaken kalau wau jen aku kudu muring-muring karo bojoku yo jelalah guruku yo kok ngene malih aku yo Bu kayakno kopi ya kan masih taruh ya. Masa ora gawe kopi dhewe meneng ngono yo gak enak. Niki alhamdulillah aku yang guyu-guyu dhewe aku gak oleh muring-muring rasane kanjeng karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Itu. Jadi kita belajar menjadi al-aqil. Al-aqil artinya kita pasrahkan apa yang mau dipilihkan Allah untuk saya. Besok pagi itu apa? Ya mungkin nangan-nangan wonten, tapi kita nggak boleh pastikan, setidaknya itu tidak boleh pastikan. Tetap kita menunggu remote dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan mungkin ya pengalaman lah begitu. Jadi malam mau berangkat kemana sudah direncanakan begini-begini, tapi yang terjadi nyatane yo gak sesuai dengan apa jadwal yang kita rencanakan. Mungkin kan yo kasus untuk ini kan yo biasa. Itu kalau nggak dikembalikan bahwa itu semua adalah kehendak Allah, awake dhewe muring-muring, tapi muring-muring karo sapa? Semono tangine bangkong. Janjane kepengin jam 1 tangi mergo selak ning pasar, ternyata jam 4 lagi tangi sing mbok seneni sapa cara muring-muring. Ya memang Allah
menjaga saya, membebaskan saya dari pekerjaan-pekerjaan yang enggak enak. Barangkali kalau saya berangkat jam 1 malah kira-kira gak entuk untung, tapi di berangkatnya jam 4 malah alhamdulillah kolaan langsung payu, alhamdulillah. Pokoknya cari celah agar kita tidak terlalu tercekam oleh rasa kecewa dan menyesal ketika terjadi sesuatu sehingga sesuai dengan angan-angan. Angan-angan tetap ada, tapi nalika yang terjadi niku nggak cocok karo sing diangan-angan, niki awake punya solusi. Makanya ngaji niku nggih golek solusi ngene iki. Iso wong niku menurut akal niku sakjane nangis, tapi mergo duwe ilmu iso guyu, niku termasuk ngaji yang berhasil. Iso memberikan solusi, iso nompo, iso mengambil sebuah hikmah gitu. Sakit mengambil sebuah hikmah. Karena setiap sesuatu yang terjadi itu sebenarnya pasti ada hikmah. Cuman ketika tiang niku mboten ngerti bahwa di balik sesuatu ada hikmah, maka ketika tidak sesuai dengan angan-angan dia akan timbul penyesalan. Nah, jawabannya niki wau. Yes, barangkali inilah yang terbaik untuk saya. Itu sudah merupakan klimaks dan itu namanya kita bertemu dengan Allah. Artinya paham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kurang 3 menit. Ngomong dong. Kakean aku ngaji. Nggih, ngaten kirana ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.